Siang, Pak. Selamat siang juga. Kenapa Ya. lemas sekali? Silakan duduk dulu. Silakan Terima duduk. kasih, Pak. Oh, Maaf ya, lemas Pak. sekali Bika. Saya ganggu waktu Bapak. Mungkin Bapak lagi repot. Enggak apa-apa. Enggak terlalu sibuk. Iya, Pak. Jadi begini. Tadi saya baru selesai saya mengadakan penilaian harian untuk kelas 11 MIPA 1. Udah 2 kali saya buat ini penilaian harian dengan Google Form. Memang ada 2-3 orang siswa yang tidak punya perangkat. Kita fasilitasi di lab sekolah. Dan memang udah 2 kali mereka ulang penilaian harian. 2 kali lah mereka nilainya semua tidak mencapai KKM. Jadi langsung hilang semangat saya, Pak, melihat hasil seperti itu. Begitu. Oh, baik. Jadi apa kira-kira tujuan dari Bu Ika kita membahas masalah ini? Iya, kan gini ya, Bapak juga kan masuk di 11 MIPA 1 yang saya tahu. Bapak bawa mapel bahasa Indonesia. Mungkin tentunya kita bisa saling berbagi saran dari Bapak juga terkait solusi untuk yang masalah yang saya hadapi ini, gitu Pak. Jadi begini, ini kan berarti sudah ujian kedua ya Bu Ika ya? Iya, udah penilaian Pertama harian. juga hasilnya belum memuaskan lah seperti itu. Kedua juga seperti itu. Nah, di masalah ini, di rendahnya nilai ini, apa yang sudah Bu Ika lakukan untuk mengevaluasi? Ya, memang sampai saat ini saya masih melihat berdasarkan hasil penilaian harian mereka ya, di responnya Google Form yang saya berikan. Saya lihat mana yang tidak tuntas, saya minta mereka remedial begitu. Cuman kan kalau semua tidak tuntas kan semuanya harus remedial, itu dia Pak. Dan apakah siswa yang sama juga memang di ujian pertama, ujian kedua sama-sama standar nilainya, atau di ujian pertama nilainya bagus, ujian kedua tidak bagus, atau masih sama dengan orangnya? Sama orangnya. Di ulangan harian pertama ya, penilaian harian pertama, si Andre, Bapak kenal si Andre kan? Si Andre, si Zin, kemudian si Mega. Di harian kedua pula, penilaian kedua, ya itu juga nilainya hanya berkisar di bawah KKM. KKM kita 75. Padahal mereka itu jujur di mata pelajaran saya nilai mereka lumayan bagus. Iya. Oke, berarti kalau mengidentifikasi orang-orangnya sudah ya Bu Ika ya. Siapa-siapa saja yang nilainya memang tidak meningkat lah, kita katakan seperti itu. Kalau dari segi soalnya, Bu Ika sudah pernah menganalisis? Kalau soal yang saya berikan ke murid-murid ya terkait penilaian harian itu, ya soal yang ada di evaluasi di buku, kemudian yang sering saya jelaskan saat meeting virtual, itu yang saya keluarkan Pak. Kan seharusnya mereka udah lebih paham. Ya, itu harapan kita sebenarnya kan. Begitu. Tapi di proses pembelajaran sebelumnya, apakah memang Bu Ika sudah juga mengidentifikasi dan proses pembelajaran itu berhubungan dengan bentuk evaluasi yang Ibu Ika laksanakan? Memang pembelajaran yang saya laksanakan selama ini ya, dari mulai yang bab pertama, bab kedua, yang sampai saat ini kan bab kedua yang sudah selesai, ya saya berikan pembelajaran yang biasa begitu ya. Dalam satu KD itu ya, pembelajaran daringnya itu saya berikan meeting virtual kepada mereka, saya jelaskan, kemudian saya beri penugasan. Seperti itu Pak. Ketika dijelaskan itu Bu Ika di proses pembelajaran, apakah memang Bu Ika sudah mencoba menggali sejauh mana pemahaman anak-anak terhadap materi yang disampaikan oleh Bu Ika di hari itu? Memang waktu saya melakukan meeting virtual itu, ya saya adalah forum tanya jawab di situ ya. Saya bertanya kepada beberapa siswa ya. Cuman memang di meeting virtual itu pun yang aktif itu aja anaknya. Tidak pernah berganti begitu. Mungkin hanya separuh lah dari jumlah siswa yang ada di kelas 11 MIPA 1 itu untuk meeting. Nah, seperti itu juga di penugasan ya, di Google Classroom. Ada juga beberapa siswa yang tidak mengerjakan soal, ya itu juga penugasannya yang kosong. Jadi berarti kan orang-orangnya sudah teridentifikasi lah sekarang. Sudah ada data sama saya, ada saya catat di buku-buku saya ini. Ya. Kan evaluasi yang Bu Ika berikan pun sama, padahal kondisi sebenarnya berbeda anak-anak tersebut ya Bu Ika ya.
Iya, Bisa. saya samakan semua Pak. Maksud saya biar gampang prosesnya. Begitu. Tapi kan anak-anak masih berbeda kebutuhannya kan, dan pemahaman mereka juga masih Iya. bertingkat ya Bu Ika ya. Jadi seperti itu harus disiasati ke depannya. Iya ya. Jadi pasti bisa deh. Kalau saya memang melakukan hal yang seperti itu, saya kenali tadi. Bu Ika kan sudah tahu orang-orangnya ini, dan yang nilainya bagus itu aja, yang nilainya masih belum memuaskan juga itu saja. Tinggal sekarang bagaimana Bu Ika mengantisipasi masalah tersebut. Jadi apa kira-kira rencana yang Iya. Bu Ika laksanakan? Memang kalau saya tengok lah, yang tadi saya bilang itu kan si Zen, si apa ini tinggi nilainya di Bapak kan. Cuman di saya, mereka ini ada sekitar 10, 11, 12, 13 ini yang dengan guru lain itu lebih bagus nilainya. Tapi kalau dengan saya itu kok hampir totalitas tidak bagus. Iya Bu Ika. Jadi Iya. saya kemarin juga 2 hari yang lalu melakukan evaluasi ujian, tapi di soal saya itu saya variasikan, ada teks, ada gambar, ada juga video saya tautkan, karena kan kita menggunakan Google Form, bisa kita manfaatkan di sana. Dan ternyata saya lihat hasilnya secara keseluruhan rata-rata kelas di atas KKM semua Bu Ika, seperti itu. Tapi itu memang di soal saya itu saya buat gambar, ada teksnya juga, karena kami bahasa Indonesia kan tidak mungkin lepas dari teks. Tapi ada juga saya buat video seperti itu. Jadi itu yang saya lakukan sih Bu Ika. Jadi Bu Ika bagaimana kira-kira untuk biologi juga saya pikir bisa ya. Iya Pak. Ya mungkin seperti yang Bapak tadi beri contoh di mapel Bapak ya. Saya ada rencana ke depannya untuk perbaikan pembelajaran saya ini sepertinya. Ini kuncinya di pembelajaran ya Pak. Ya kan Pak? Seperti Bapak sampaikan, nanti saya akan upayakan memperbaiki pola pembelajaran saya. Ya ini setelah saya tadi kita diskusi mungkin ada sedikit ya, artinya kan murid ini beragam, bahwa murid ini adalah individu yang unik begitu. Saya harus mengetahui dulu mengenai pemetaan mereka, ya apa yang dibutuhkan mereka dalam pembelajaran. Nanti saya akan lakukan pemetaan apa? Saya akan lakukan memperkaya soal-soal saya di form. Nanti saya sesuaikan dengan tagihan di IPK sesuai dengan KD. Ya itu rencana saya ke depan. Dan saya pikir juga itu bagus bukan dilaksanakan untuk memenuhi keberagaman siswa supaya tidak terjadi lagi seperti ini. Tapi kapan rencana Bu Ika mulai melaksanakan tindakan tersebut? Ini udah habis saya di bab kedua. Kan artinya kan saya harus sigap untuk di bab ketiga ya. Betul. KD berikutnya. Sepertinya di minggu depan ini Pak, saya mulai melakukan. Ini hari Sabtu. Saya mulai di hari saya masuk Selasa Pak. Saya akan mulai dulu pemetaan, saya akan berikan dulu link form kepada mereka untuk melihat ya identifikasi profil mereka, kesiapan belajar mereka begitu ya. Nanti baru berdasarkan itulah saya membuat seperti apa kegiatan pembelajaran saya. Nah, baru nanti untuk soal-soal juga akan saya perhatikan nanti, tidak manual itu teks semuanya. Ya, yang akan saya lakukan seperti itu, Pak. Iya, itu bagus Bu Ika. Saya pikir itu adalah solusi yang tepat. Dan segera untuk dieksekusi rencana tersebut. Dan saya yakin setelah nanti di KD ketiga hasil dari anak-anak itu pasti meningkat dibandingkan dengan KD evaluasi di KD 1 dan KD 2. Tapi kita harus segera mengeksekusi rencana itu secepatnya. Siap. Oke Pak, sepertinya banyak yang Bapak berikan masukan ya, kita berdiskusi ini sudah ada pencerahan di saya. Terima kasih ya Pak ya. Saya sudah terbimbing untuk menemukan solusi di kelas 11 MIPA 1 ini. Jadi saya akan segera ya melakukan perubahan-perubahan tadi yang seperti kita diskusikan. Jadi Pak, saya terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Ika. Kita namanya rekan sejawat harus sama-sama berkolaborasi. Terima kasih Pak ya. Saya mau ketemu Pak Kepala Sekolah dulu. Terima kasih Bu Ika. Silakan. Terima kasih Pak ya.